take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beating up. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Wow! Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. Di 50% ya. Dari 14 yang hadir sudah juga 30 ya berarti ya. Kita mulai aja karena waktu terus gerak ya. Ya seharusnya jam 8 kita tank tapi ya Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dibuka Bu ya ininya yang saya. Soalnya kalau pakai masker nggak jelas dan nggak leluasa gitu ya. Mudah-mudahan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi intinya pada kesempatan ini ya. Saya sebagai kepala sekolah yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada mama-mama semua ya yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya ya demi putra-putrinya ya yang pada kesempatan ini mungkin pembagian rapot ya. Walaupun perasaan baru kemarin ketemu ya Bu ya. Kok udah bagi rapot lagi gitu ya. Sekolahnya juga baru berapa kali mungkin ya. Karena masih PTNT, tapi ya begitulah waktu cepatnya berlalu gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ya menjadi pertemuan yang bermakna ya. Yang sebelumnya mungkin kita belum pernah ketemu Bu. Ada yang belum pernah ketemu? Mamahnya Siva katanya belum pernah ketemu selama putrinya di sini ya. Kalau sebelumnya kita sering ketemu ya. Tapi semenjak putrinya sekolah di sini baru hari ini kita ketemu ya. Mama Siva, terima kasih Mama Siva karena sibuk juga ya. Nggak apa-apa, yang penting anaknya bisa bersekolah di sini, bisa bermain, bersilaturahmi karena intinya anak TK itu bagaimana bersosialisasi ya. Bukan belajarnya. Kalau belajarnya mungkin nanti bisa di kemudian hari di SD, SMP, SMA, tapi kalau di TK itu bagaimana belajar anak-anak itu bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, dengan teman ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan membagikan ya sekaligus ya nanti kita juga ada mungkin hanya sekilas ya tentang pendidikan parenting ya. Kita juga akan ketemu dengan pakarnya ya yang duduk di sana ya. Itu nanti kita akan ngobrol sedikit tentang bagaimana cara mendidik putra-putrinya mungkin Pak ya. Nah, hari ini mungkin itu saja ya untuk pembukaan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita juga masih ketemu ya Bu ya, satu semester ke depan lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, ya, kelancaran, dan dimudahkan
dimudahkan dalam segala hal ya. Dan setelah nanti Bapak memberikan prolognya tentang parenting, kita kasih waktu setengah jam ya, baru nanti Ibu Guru Wali kelasnya Bu Sumi dan Bu Lulu akan membagikan raport ya. Minta waktunya sebentar nggak apa-apa Bu? Pak? Apa ya? Ini itu saja, mangga Pak. Boleh di sini aja Pak. Ya. Nah. Bu, kita di belakang situ silakan. Aja, Orang Faza aja. Jangan diambil. Jadi window-nya memang. Izin dibuka ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi goyang TikTok ya saya sendiri. Baik Bunda, ritual kalau ketemu sama saya itu biasa ya. Saya selalu tanya gimana kabarnya pada pagi hari ini, dan jawabannya nanti sama gerakannya ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Tambah satu lagi. Yes. Nah, siap ya. Oke, gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ada ihannya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena ini ritual yang biasa saya lakukan kalau mengadakan parenting seperti ini, karena menurut penelitian Bunda, emosi manusia itu bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun di pagi-pagi, maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Kumaha ke lamun jam 12 saya pada ngasih uang 200 juta misalnya suami langsung serinya. Bahkan karena Bundanya manyun, pada akhirnya mah suaminya kan karena tadinya mau ngasih uang 200 juta nggak jadi, dikasihnya ke tetangga. Kan sayangnya. Makanya coba di pagi hari itu kita stabilkan emosi kita, jangan ada masalah sama anak misalkan gara-gara susah bangun, susah mandi, susah makan. Apalagi kalau suaminya pika sebelen. Nah itu biasanya mengganggu emosi kita, dan kalau kita emosi di pagi hari, manyun di pagi hari, maka dipastikan 12 jam emosi itu akan bertahan di dalam diri kita, dan secara otomatis kita tidak akan bisa menikmati hari ini. Jelas ya sampai sini? Dan kemudian Bunda ada sebuah terapi emosi yang biasa sering saya lakukan atau bisa Bunda lakukan sendiri di rumah. Dan ini gratis tanpa harus Bunda datang ke psikologi atau ke rumah sakit pun. Terapinya gampang sekali, tinggal duduk cantik saja di rumah. Ternyata menurut penelitian, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 75%. Ya, cuma tepuk tangannya bukan kayak gini, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, kan jadi 17 tahunnya. Nah, kemudian ketika kita tersenyum itu ternyata Bunda bisa membuat emosi kita, bisa mengeluarkan emosi negatif kita itu sekitar 25%. Jadi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Coba ya, 1, 2, 3, tepuk tangan dulu yang meriah. Tuh kan lumayan agak cerah ya, tadi ada gelap-gelap gimana. Nah makanya Bunda, namun di sini ada yang mau hilang kokoleten, tahu kokoleten? Ya kokoleten. Nah, jadi lamun mau hilang kokoleten, anak Bunda terkena di skincare ya. Cukup tepuk tangan sambil tersenyum, karena halo sudah. Karena Bunda ada istilah cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik, pengen terlihat segar, pengen terlihat awet muda, wajah Korea hati Mekah ya. Nah itu Bunda perlu ke salon, perlu pakai skincare, karena kalau Bunda pengen cantik itu perlu bumi berenang, harus dihidupkan dengan bikini blow on ya. Namun blow on ya. Apalagi ada ibu hidung ya, sih atau mikir. Nah karena ternyata Bunda cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Karena menurut penelitian dan menurut teori kuantum Bunda, bahwasanya emosi manusia itu ini akan membentuk sebuah gelombang Bunda, dan gelombang itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi ternyata di pinggir Bunda itu ada sebuah bentuk tubuh yang itu dibentuk oleh emosi. Jadi kalau Bundanya misalkan emosian ya, suka ngomongin batur, sama kita maya ya. Nah di sininya Bunda wajahnya itu kayak sinder bolong ya.
Tapi kalau bundanya baik hati, suka menolong orang, suka tersenyum gitu ya, ramah, maka di sini itu akan kelihatan cantik. Makanya kenapa kalau kita duduk sama orang soleh bawaannya tenang gitu, kalau duduk sama orang yang bisa ngomong penatur bawaannya teh panas ya. Padahal cuacanya lagi adem-ademnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini ternyata emosi manusia itu bisa membentuk tubuh kembali di pinggir kita, dan itu cantik atau jeleknya tergantung emosi yang kita keluarkan. Makanya kenapa kalau jin itu penampakan itu selalu menyeramkan, karena jin itu adalah sebuah gelombang tunggal dan dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Ya, makanya gelombang orang soleh susah sebenarnya. Kan nggak ada penampakan Nabi Muhammad ya, yang ganteng kan? Karena gelombangnya tidak ada yang sama. Nah, maka dengan demikian itulah pentingnya emosi kita, karena bagaimanapun tidak gitu ya, mengasuh anak itu berkaitan dengan emosi. Maka pertama kita stabilkan dulu emosi kita. Coba hari ini sayangnya saya nggak akan bahas emosi, karena hari ini tema saya itu adalah terkait dengan inner child. Apa itu inner child, Bunda? Kalau ada orang ya, masih ya. Nah, apa inner child? Aktif. Nah, kan ada inner beauty, tadi inner beauty udah ya, cantik dalam, bukan dari luar. Kemudian ada inner handsome, wajah Korea, hati Mekah ya. Ada juga inner child. Kalau inner child itu Bunda biasa dikenal di dunia psikologi itu dengan luka batin. Nah, jadi gaya jadi terang inner child ya. Nah, inner child itu Bunda luka batin yang didapatkan dari seorang anak yang dia korban kekerasan, korban perceraian, korban bullying dan yang lainnya, sehingga banyak orang tumbuh menjadi dewasa, menjadi remaja, menjadi orang tua tanpa pernah sadar bahwa anak kecil yang ada di dalam dirinya sedang terluka. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Banyak anak yang mungkin anak Bunda atau anak tetangga kita atau anak saudara kita, kenapa sih Pak anaknya ketika kecil mah SD atau TK mah dia tuh rajin sholat, rajin belajar, rajin ke masjid, tapi pas SMP mabok. Pas SMP dia narkoba, pas SMP dia geng motor dan yang lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bunda, efek dari inner child atau luka batin di dalam diri anak itu baru bisa kelihatan di usia remaja, SMP atau SMA. Jadi efek dari anak yang sering dibentak, efek anak yang sering dibully, karena dibully itu belum tentu sama temennya, Bunda, bisa jadi sama kita sendiri di rumah. Karena banyak orang tua yang nggak sadar membanding-bandingkan anak, misalkan anak kita sama anak tetangga, si anak aku mah hidung, anak kamu bodas ya, anak kamu mah bongsor, anak aku mah langsing misalkan. Nah, banyak orang tua yang tidak sadar ketika membanding-bandingkan anak itu ternyata bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya kenapa hari ini ada perang saudara perebut warisan, ada anak mendukat orang tuanya gara-gara warisan. Kenapa ada yang seperti itu? Gara-gara ini penyebab awalnya adalah kita nggak sadar membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Padahal itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak, walaupun niatan kita itu cuma berai, ya, tapi efeknya tidak main-main. Ya, maka berhentilah membanding-bandingkan anak kita, karena masing-masing anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau dibandingkan di si bodas, si hidung ya, baik hidung yang penting mah hidung ya, hidung. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, korban perceraian sudah jelas, apalagi di kasus COVID hari ini itu banyak yang mungkin gara-gara faktor ekonomi, sehingga kasus perceraian itu meledak gara-gara nggak kuat gitu ya dalam mempertahankan hubungan rumah tangganya. Akhirnya anaklah yang jadi korban dan mereka mengalami luka batin berat dan akhirnya memiliki gangguan kejiwaan. Kenapa? Karena gangguan luka batin yang tidak tersembuhkan di masa kecil itu akan menumbuhkan gangguan kejiwaan di masa yang akan datang, terutama di orang tua. Ya. Dan kalau orang tua sudah memiliki gangguan kejiwaan, otomatis ngasuh anak juga akan terganggu, akan bermasalah. Bunda bisa jadi Bunda emosian, baperan, gampang stres gitu ya ketika menghadapi anak itu. Kenapa bisa seperti itu? Gara-gara Bundanya memiliki gangguan kejiwaan. Nah, makanya lantas apa saja sih Pak gangguan kejiwaan yang sering ditemukan di orang tua? Nah, yang paling pertama ada gangguan kejiwaan paranoid. Nah, paranoid. Parno atau kanker? Nah, paranoid itu Bunda leres ya, parno. Jadi parno itu singkatan dari paranoid, atau artinya parno itu banyak ketakutan.
Jadi banyak hari ini orang tua anu sieun lamun ngam jengkol sieun asam urat, lamun ngam asin sieun darah tinggi, lamun beureum sieun teu beunta deui. Ade kumaha atuh bener kene tong. Iya. Banyak orang tua yang hari ini itu banyak sekali ketakutan-ketakutan di dalam dirinya, bahkan hal yang tidak perlu ditakutin malah itu membuat dia stres, dan ini gangguan kejiwaannya dalam paranoid. Dan paranoid itu tumbuh gara-gara di masa kecil anak itu sering diasuh sama nenek atau kakek yang usianya itu sudah 50 tahun ke atas. Ya, jangan tersinggung. Bukan salah nenek atau kakeknya, dan udah kalau milih mah nenek atau kakek itu udah nggak mau ngasuh anak punya. Yang salah mah menitipkan. Kenapa? Karena ya, ya. Ya, kita lanjut dulu ya, Bunda. Kenapa? Karena 50 tahun ke atas itu secara psikologis, fisik dan mental itu sudah turun, sudah berkurang, sudah capek. Ya, pikirannya juga udah nggak konsentrasi, Bunda. Ini dibebani ngasuh anak yang luar biasa. Mereka itu butuh stimulasi, dan akhirnya karena memang usia dan fisik sudah, mental sudah berkurang, ya wajar kalau usia 50 tahun ke atas itu banyak ketakutan, ya bener gak nih? Gak boleh makan ini di si ini, gak boleh keluar di si ini, gak boleh ini di si ini. Jadi akhirnya yang terjadi adalah anaknya di masa depan dia akan paranoid. Ya banyak ketakutan. Kita sampai sini. Kemudian yang kedua ada penyakit skizoid. Nah, entah skizoid. Nah, tapi skizoid mah, Bunda, ini penyakit yang dimana seseorang itu memutuskan tidak mau berhubungan dengan orang lain, dan dia itu memilih hidup sendiri di hutan yang harimau yang ular ya. Doain hidup nanti ya. Tarzan. Jadi orang skizoid itu dia tidak, kalau misalkan berkumpul seperti ini dia stresnya luar biasa karena dia memutuskan untuk tidak berhubungan dengan orang lain. Dan ciri-ciri orang yang memiliki gangguan skizoid itu adalah wajahnya teuyangan. Nah, teuyangan. Jadi bener-bener lempeng, Bunda. Jadi kita tuh nggak bisa tahu dia tuh sedang sedih, sedang bahagia, atau sedang nangis. Kayak orang itu, jadi dia tuh kesulitan mengekspresikan emosinya. Ya datang, langsung si Eta ya. Ya ulah ya. Kami cirian. Karena ada orang yang kita nasi si Eta teh kita teh nggak lucu gitu ya, orang lain mah sedih si Eta mah gitu ya. Atau misalkan orang lain mah sedih nangis si Eta malah sedih gitu. Jadi dia kesulitan mengekspresikan emosinya, dan orang yang seperti itu biasanya dia memiliki gangguan skizoid. Ini ya. Kemudian yang ketiga ada gangguan kejiwaan skizotipal. Nah, nonton skizotipal? Sing sireuna aja. Nah, kalau skizotipal itu adalah si penderita dia biasanya merasa memiliki kemampuan indera keenam, atau dia merasa dirinya itu memiliki kelebihan. Makanya suka ada misalkan orang tua yang nanya sama saya, Pak Kodan, kunaon sih anak saya itu indigo, kunaon anak saya itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa saya lihat, atau dia itu sering punya teman hayalan. Nah, terlepas dari benar atau tidak dia indigo, dia punya kelebihan, dia punya indera keenam, ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaannya adalah skizotipal. Ya. Jadi orang yang merasa dia bisa terbang, bisa menghilang, bisa ngirim kapel ke perut orang, itu dia gangguannya skizotipal, terlepas dari benar atau tidak. Karena kalau saya pribadi bisa ngirim kapel ke perut orang, mending kirimkan paket JNE ya. Aktis langsung kirim, hari itu nyampe. Mungkin jualan online kaya raya ya, langsung buka JNE. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bunda, selain skizotipal ada juga antisosial. Nah, antisosial di sini itu bukan berarti si orang ini tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi si antisosial di sini itu dia si penderita itu sudah kehilangan empati dan hati nurani. Jadi dia tidak peduli dengan orang lain, misalkan orang lain kesakitan, orang lain lagi sedih, orang lain kena musibah dan yang lainnya. Dia sudah tidak ada rasa ingin merasakan penderitaan orang lain. Dan biasanya orang seperti ini tuh yang paling berbahaya itu cenderung bengis, Pun. Sekali hauk dua gaplok tilu cabok. Jadi kenapa ada orang di jalan yang sekarang lagi viral-viralnya rame, berani ngadekeun beduk ke punggung orang, ke badan orang. Nah, ini gara-gara ini penyakitnya antisosial.
Ya, karena kalau lagi normal kita tidak punya penyakit antisosial, boro-boro ngadekeun beduk bunda ya, pegang pisaunya aja udah nggak kebayang. Ini sampai dikadekeun. Nah, kenapa bisa sampai ada rasa seperti itu? Gara-gara ini banyak hari ini orang-orang menderita gangguan antisosial. Nah, kemudian yang selanjutnya bunda ada juga gangguan kejiwaan histrionik. Nah, kami histrionik, nah biasanya orang yang penderitanya itu orang penderitanya itu biasanya bunda dia cenderung cari perhatian dengan ditandai berpenampilan glamor. Tahu? Jadi lamun pakai tasnya sama boborelakan ya, pakai emas diange dari pelan sampai ini, dari alamun ngange acopek, serasi dari kerudung sampai sepatu sama ya. Nah ada yang orang kayak gitu dan itu biasanya gangguan kejiwaannya histrionik langsung ya, disiapi gitu ya. Ya, kenapa seperti itu bunda? Karena menurut teori kuantum, warna yang paling bagus dipakai oleh kita dan itu sangat berpengaruh terhadap emosi manusia itu adalah yang 3 warna dikombinasi sekaligus. Ya, jadi lamun bunda pakai baju yang bagus itu bukan yang serati dari kerudung sampai sepatu sama, tapi yang pakai 3 warna sekaligus. Misalkan kerudungnya warna hijau, bajunya warna putih, celananya warna pink. Selalu disering-seringnya. Ya nggak kayak gitu juga ya, yang penting 3 warna dipakai, ternyata itu sangat bermanfaat sekali terhadap emosi kita karena bunda warna itu ada artinya. Di ubun-ubun ada warna ungu itu adalah warna religius. Kemudian sanes jomblo ya, apalagi jamur. Nawan jamur tah bunda, jamur teh janda di umur ya. Kemudian yang lain selanjutnya bunda di sini itu di kening ada ada warna biru dokter. Kalau warna biru dokter itu adalah warna ketelitian dan biasanya karena memang teliti orangnya itu cenderung hemat menuju teliti ya. Oke. Nah kemudian yang selanjutnya ada warna kuning itu di tenggorokan, kemudian ada warna hijau di dada dan warna hijau itu adalah warna ketenangan. Makanya saya sering rekomendasi ke ayah atau bunda yang punya anak emosian. Jadi kalau punya keinginan itu pengen koktorolong, lamun marah itu segala dibanting ya. Tipsnya gampang sekali bunda, dengan cara diberikan kangkung. Supaya lulus tutuh bunda ya. Terlepas dari benar atau tidak warna hijau itu membuat ngantuk, tapi menurut teori kuantum warna hijau itu adalah warna ketenangan. Makanya kenapa orang Sunda karena memang makanannya lalapan, jadi biasanya lulus lihat ya bunda beda sama suku yang lain. Makanya kenapa singa itu galak, karena dia pemakan daging. Makanya anak bunda panggil alim galak ya bunda, mau seting amam daging, nugget, sosis, mie. Ya hari anaknya alim emosi tapi ketuangan anak amamna sehari-hari mie deh kumaha kegalak bunda ya. Karena ternyata bunda menurut penelitian yang membuat anak emosional dan membuat anak hiperaktif kedai cicing itu ternyata bunda cuma gula sama tepung ya, gula sama tepung. Bisa itu pengaruh dari susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Suka anak saya semua kumaha tapi dan memang seperti itu kenyataannya bunda. Banyak dari anak-anak yang emosional dan hiperaktif, bahkan ada anak hiperaktif itu mengarah ke autis ya, yang dikenal dengan ADHD. Jadi ADHD itu anak hiperaktif mengarah ke autis dan itu penyebab paling pertamanya itu adalah biasanya gula yang terutama teh manis. Makanya saya sangat tidak membolehkan anak itu diberikan teh manis, mau teh manis yang diseduh ataupun kotak, apalagi diberi kopi ya. Karena itu bisa membuat anak hiperaktif mengarah ke autis. Nah, sampai sini. Kemudian yang selanjutnya bunda ada juga gangguan narsistik. Nah kalau gangguan narsistik itu si penderita merasa tidak semua orang itu layak jadi temannya. Jadi dia merasa bahwa hanya beberapa orang saja yang layak menjadi temannya, makanya dia cenderung geng-gengan. Nah, makanya anu sok geng-gengan teh eta narsistik. Supaya gengan. Lamun bisa molatenya geng kelas A, geng kelas B, lamun ngene seragam A unggul, B unggul. Nah, itu sangat tidak boleh, bunda. Sudah nggak ada lagi ya kelas A, kelas B ya. Kita satu sekolah, satu TK ya itu. Karena kalau bisa dibeda-bedakan, digeng-gengkan, maka nantinya akan mengidap gangguan narsistik ya.
Dan yang paling bahaya dari orang narsistik itu biasanya dia cenderung melebih-lebihkan informasi atau suka membesar-besarkan masalah sepele. Saya nujulit kan, si orang ngaliwat dia tapi omongkan gitu kan, kalau ngaliwat tumpul diulah. Nah ada orang yang kayak gitu karena biasanya dia mengidap gangguan narsistik. Dia biasanya cenderung melebih-lebihkan masalah yang sepele. Kemudian yang selanjutnya ada juga gangguan kejiwaan apioden. Kalau apioden itu biasanya tingkat ketergantungan sama orang lainnya tinggi. Makanya kenapa mungkin tetangga bunda ada seorang istri yang dia rela meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya yang membuat dia nyaman. Nah, ada yang seperti itu dan itu gangguannya adalah apioden. Kemudian juga bunda ada dependent. Kalau dependent itu biasanya sebaliknya orang yang tidak merasa tidak membutuhkan orang lain. Kalau apioden mah dia ketergantungan sama orang lain tinggi, tapi kalau dependent mah dia merasa bahwa dia bisa hidup sendiri, bisa berdiri di kaki sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah itu biasanya gangguannya adalah dependent. Dan yang terakhir yang paling berbahaya itu adalah obsesif kompulsif. Kalau orang obsesif kompulsif itu adalah orang yang perfeksionis yang tidak mau kalau dia punya rencana tidak kejadian. Ya, jadi kalau ya apa yang dia rencanakan kan harus kejadian. Nah, sedangkan hidup gak bisa kayak gitu. Karena rumus hidup itu tidak bisa 2 tambah 2 jadi 4, bunda bisa jadi 1, bisa jadi 3, bisa jadi 5. Karena yang menurut kita untung bisa jadi untung, yang menurut kita rugi bisa jadi untung. Ya, kenapa? Karena ada rumus Allah yang bermain di sana. Dan makanya orang-orang perfeksionis itu biasanya berakhir dengan dengan tragis biasanya hidupnya. Ya, dengan tragis dan terutama biasanya banyak yang mengalami bunuh diri itu adalah orang-orang perfeksionis karena dia tertekan kalau ada sebuah kejadian yang itu di luar rencana dia. Ya, makanya dan ciri-ciri orang yang perfeksionis itu tadi bunda hemat menuju pelit, ya bun, tong peliting, tong hemat isi perfeksionis, lalu perfeksionis itu nanti live kita bunuh diri ya bahaya ya. Makanya dihindari hal-hal yang kayak gitu. Dan kemudian yang selanjutnya bunda, bagaimana Pak caranya supaya kita tersembuh dari gangguan kejiwaan dan energi yang bermasalah atau luka batin? Yang paling pertama bunda, kita harus bonding. Bonding itu kita harus berdamai dengan diri kita versi anak-anak. Karena bunda banyak hari ini yang dia ingin sukses dengan landasan pernah direndahkan oleh orang lain, baik oleh saudara, temannya atau tetangganya, dan itu sangat tidak boleh bunda. Kalaupun iya memang bunda sukses gara-gara pernah direndahkan oleh orang lain, saya yakin bunda tidak akan pernah bahagia. Ya. Makanya yang paling pertama untuk mengobati luka batin kita itu adalah berdamai dengan diri sendiri versi anak-anak. Makanya bunda sambil mengusahakan itu wajib bundanya misalkan keluar anak yang paling kecil sama yang paling besar itu dikeluarin semua dari rumah sampai ayahnya ya dikeluarin. Tapi kalau disuruh nikah deh, ya disuruh jalan-jalan lah kemana bundanya sendirian di rumah tapi tong nyusuhannya. Ya beres. Cukup duduk cantik saja di kasur, jadul teh manis sambil nonton Korea dan India ya. Setelah itu bunda coba berdamai dengan diri sendiri, panggil diri kita dengan versi anak-anak. Misalkan kalau anak-anak kita dipanggilnya Ice ya, Ice ya. Kamu sudah besar, kamu sudah punya anak, sudah punya suami dan punya kehidupan yang berbeda. Dan maafkan orang-orang dulu yang pernah menyakitimu. Itu namanya bonding. Jadi kita harus ada satu waktu di mana kita tidak tanpa orang lain dan kita berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Itu yang paling pertama. Dan kemudian yang selanjutnya bunda harus ada satu waktu di mana bunda itu bertemu dengan teman lama. Wah seneng kan kalau reunian? Ya bahkan ketemu sama teman SMA, teman kuliah, teman SD, SMP atau tetangga gitu ya di masa yang lalu ketemu dan itu sangat penting sekali buat seorang ibu terutama perempuan. Kalau laki-laki biasanya nggak terlalu. Kalau perempuan itu penting bunda karena itu untuk menjaga stabilitas emosi dari seorang ibu. Karena banyak sekali kejadian kekerasan terhadap anak itu bukan dilakukan oleh orang lain tapi oleh ibunya sendiri. Makanya kemarin wajar di daerah mana kalau nggak salah Medan ada seorang anak digusur sama mamanya di jalan yang rekrop dan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Gara-gara ini si ayah itu kurang bisa memahami perasaan dari seorang ibunya. Bahkan yang wajib ngasuh anak itu bunda bukan ibu tapi ayah. Wah, mereka. Kenapa seperti itu bunda? Karena di bawah 7 tahun itu anak-anak itu 100% dia menggunakan emosi.
Benar gak? Makanya ketika anak lahir ke dunia ini dari perut ibu, yang paling pertama dia lakukan apa? Nangis. Entah serik kan? Atau entah minta misalnya langsung hayang jajan? Enggak kan, dia nangis dulu. Kenapa? Karena dia memang lahir membawa emosi. Dan fitrahnya perempuan itu 80% emosi. Benar gak benar? Namun Bunda ini ke pasar tumpah, anaknya lihat mobil gede, nangis kan gegarawangan ya. Karena di sisi jalan, karena nangis dibelikan. Pas di rumah dipatahkan bar mobil, kira-kira kumaha Bunda? Kiamat saya. Awas ya bapak belikan deh, gitu kan. Tapi kalau bapaknya karena dia 80% pakai logika, fokus terhadap solusi bukan fokus terhadap masalah, maka yang terjadi adalah dia ambil dilem lagi jalan lagi. Itu laki-laki kenapa fokusnya terhadap solusi bukan fokus terhadap masalah. Makanya Bunda, anak itu di bawah 7 tahun dia perlu penumbuhan logika atau akal Bunda, dan itu hanya bisa ditumbuhkan oleh ayahnya, bukan oleh ibunya. Sehebat apapun ibunya tetap gak bisa numbuhin akal dari dari anaknya. Makanya supaya anak Bunda emosian, gampang marah, lalu punya keinginan tidak tertolong, asuh sama ayahnya. Karena logika itu sangat penting Bunda, supaya anak bisa membedakan mana baik, mana bodoh. Nah, karena hari ini Bunda, sedikit lagi ya Bunda, masih ada waktu 5 menit. Karena Bunda hari ini banyak sekali anak-anak itu yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis ke status ya. Karena hari ini tuh Bunda banyak sekali anak-anak yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Benar gak Bunda? Kalau ayahnya pulang kerja yang paling pertama dibawa apanya? Ya. Itu adalah dosa pertama dan itu tanda kegagalan kita menjadi orang tua. Ya, kenapa? Karena dia lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Makanya wajar kemarin di Tasik ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek meninggal tanpa pengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya baleungan punya mobil kabeh pun. Ya. Dan dia tidak tahu ayahnya kelaparan, tidak tahu ibunya sakit, tidak tahu ibunya gak punya uang. Padahal punya mobil dan baleungan kabeh. Kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Gara-gara ini dia lebih mencintai pekerjaan dibanding orang tuanya. Karena hari ini banyak anak-anak diajarkan untuk cinta terhadap HP bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Benar gak Bunda? Padahal kalau anak itu taatnya karena takut bukan taat. Kalau anak itu taatnya karena cinta bukan taat karena takut ya Bunda. Kalau dia lebih mencintai bapak dan mamanya dibanding HP-nya, maka kita pernah melihat sebuah cerita romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim minta layar sama Nabi Ismail. Apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya ayahku kalau memang itu perintah Tuhan, maka lakukanlah. Kalau di sini ibu ada, kalau misalnya diminta layar sama bapaknya dikasih, lapor polisi palingnya langsung ya. Ya kenapa bisa Nabi Ismail melakukan dan menyerahkan lehernya dengan sukarela tanpa perlawanan, tanpa marah, tanpa nangis dan yang lainnya dengan ikhlas? Kenapa bisa seperti itu? Karena taatnya karena cinta, Bunda, bukan taat karena takut. Sedangkan hari ini banyak orang tua yang nanya, Pak, kenapa anak saya susah sholat, Pak, anak saya susah makan, Pak, anak saya susah belajar, Pak, anak saya susah disuruh dan yang lainnya. Kenapa bisa terjadi hal yang kayak gitu? Karena ini Bunda, taatnya masih karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak sudah taat karena cinta, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar, Bunda, leher pun dia kasih. Sudah jelas Bunda ya. Dan bagaimana PR-nya hari ini itu adalah menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita. Itu yang paling sulit Bunda ya. Dan ada tips dari saya Bunda untuk menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu yang paling pertama dengan cara skin hangat. Apa itu skin hangat? Skin itu glowing Bunda ya, hangat itu gantungan aja. Berarti Bunda skin kena gantungkan di gantungan baju ya. Bukan itu ya Bunda, tapi skin hangat itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Ini ada ceritanya Bunda. Kemarin itu ada seorang anak SMP, dia ketangkap sama BNN karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Dan kemudian karena ketangkap, diceklah urinnya, ternyata anak ini itu tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal dia seorang pengedar. Kemudian yang kedua, dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya banyak, orangnya kaya raya. Menurut ayahnya semua keinginan itu dipenuhi. Terus lantas buat apa anak ini ngedarin narkoba? Buat uang kan ayahnya kaya raya, dikonsumsi kan enggak, buat apa? Cari perhatian atau cari pahala Bunda? Ternyata Bunda yang nyuruh anak ini untuk nyadari narkoba itu adalah dia seorang orang Australia Bunda.
Dan menurut keterangannya, orang Australia ini tuh dia parenting dulu 3 bulan bunda, supaya dia punya cara untuk merangkul anak-anak yang galau. Nah sedangkan kita pengen anak kita soleh, pengen anak kita sukses di maya, saya akan datang berapa bulan sekali parenting di sini? Halo. Ya karena kalau anak parenting kan mending istirahat di rumah ya. Padahal orang Australia dia pengen supaya ada anak yang bisa dirangkul, bisa jadi pengedar narkoba sampai 3 bulan pun parentingnya. Kita pengen anak kita soleha, pengen anak kita soleha, pengen sukses ya begini ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, belajar ya. Dan apa yang dilakukan bunda sama orang Australia ini, dan akhirnya bunda ketika kami bingung ya mengadopsi seperti apa, kita suruh si anak ini bertemu sama si orang Australia ini tuh di sebuah mall. Kami pantau dari atas, ternyata yang kali pertama dilakukan sama orang Australia itu adalah menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Yang kedua si orang Australia itu nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Apa bunda reaksinya setelah itu? Dia si anak ini nangis-nangisnya, terus kemudian meluk omnya, dan dia mengungkapkan kata-kata, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Gak minta untuk dipeluk, gak minta untuk dia nangis, gak minta untuk dia supaya ngungkapin perasaannya. Dan lantas apa yang terjadi sama anak kita bunda ketika pulang sekolah? Apa yang kita tanyakan? Halo, PR mana? Tadi nalawan nasihat, ayo kembalian tadi saya 5.000. Atau paling parah orang tua sekarang itu ketika anak pulang itu ditanya ini apa bunda, coba Tupperware mama mana? Mahal bunda gitu lagi Tupperware suku itu mahal ya bunda. Makanya bunda hal pertama coba tanyakan, kalau misalkan suami bunda pulang kerja hujan-hujanan, papanasan, ngojek, kemudian pulang dia itu nahan lapar supaya bisa bawa uang, bisa bawa sedikit makanan yang dibawa ke rumah supaya melihat anak dan istrinya bahagia, tapi pulang-pulang ditanya apa? Pengalaman kayak aja tuh bunda lah menjawab kalau kayak gitu. Bahagia dia capek, panas-panasan, masuk angin, mual-mual, pusing, pulang-pulang ditanya pendapatan mana tukang kacin lagi 3 bulan. Alisa. Aja telah mau naik darah tinggi Makanya hal pertama yang harus kita tanyakan ke suami kita, ke anak kita itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Cuman berabun, tapi kalau benarnya kayak gitu dicabak karena panas. Negara repek tapi itu harus dibiasakan bunda dan harus diajarkan. Kenapa? Karena itu adalah salah satu trik skin hanger bunda. Dan tepukan pundak buat anak atau suami itu bukan teknik hipnotis bunda. Saya ahli hipnoterapi, nggak ada teknik menepuk pundak orang ya. Karena titik pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Kalau orang sudah nyaman, sudah percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Makanya titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, di pundak, punggung. Itu harus sering diusap, telapak tangan, pundak, punggung, sama ayahnya tapi ya, karena tadi pembentukan logika. Ya, sama mana di sini, sama mana keluarnya Cina ya. Kalau anak perempuan itu telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya, itu perbedaannya, telapak tangan, pipi, punggung, perut. Anak laki-laki telapak tangan, pundak, punggung. Perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Dan itu adalah titik-titik skin hanger, karena menurut penelitian anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil dia akan tumbuh menjadi anak yang emosional. Yang kedua, anak akan tumbuh menjadi anak yang negative thinking. Jadi kalau ada apa-apa itu selalu menyalahkan orang lain, ya tidak mengevaluasi diri. Makanya lamun bunda punya tetangga masih itu galak, misalnya kayak nyalahkan orang lain, tanpa pernah mengevaluasi diri. Nah itu karena dia di masa kecil dia kekurangan skin hanger. Makanya untuk menenangkannya cabak pundaknya. Oke, kalau dicabak pipina ya. Oke, itu bunda ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, sudah lewat 5 menit. Sudah jelas? Gak punya masalah, satu-satunya orang yang tidak punya masalah di dunia ini hanya orang gila bunda. Bebas ya, mau punya uang mau enggak, mau masih ya. Gak pernah mengkabar ya. Gak pernah lihat ya mau orang gila ke puskesmas ya. Nah, ada yang salah lagi ke puskesmas lah ya. Nah itu ya bunda. Tapi nanti misalkan nggak apa-apa ya karena waktunya terbatas. Bagi bunda yang ingin menanyakan atau misalkan penasaran dengan acara hari ini, bunda bisa simak kembali di YouTube saya di Kodar TV atau di Instagram saya di Kodar TV. Jadi bunda bisa chat di sana, bisa komen, bisa
apa bertanya. Dan acara hari ini saya upload di Kodar TV. Dan bagi Bunda juga yang ingin belajar tentang materi-materi lain, tentang emosi mungkin tadi yang seperti saya jelaskan sudah saya upload juga, atau tentang body language karena juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi bahasa tubuh. Jadi saya bisa melihat di sini nih yang mukanya banyak, misalnya kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi membawa luka ya. Itu semuanya kelihatan. Dan bagi Bunda yang ingin belajar silahkan belajar di Kodar TV. Jangan lupa di like, subscribe, komen ya. Oke.